Heboh, Ahmad Dhani teriak hidup Ferdy Sambo di acara konser. Yogyakarta Festival 2022 kembali digelar pada 24 dan 25 September 2022. Hajatan musik rock tahunan ini digelar di tebing Breksi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hari pertama, Sabtu 24 September 2022, ada sejumlah musisi tanah air yang tampil di Yogyakarta Festival 2022. Salah satunya adalah Ahmad Band. Band yang dibuat Ahmad Dhani ini tampil dengan formasi Andra Ramadan serta Stephen Santoso pada gitar, Thomas Ramadan pada bass, dan Iqmal Tobing pada drum. Tampil dengan kaos hitam dengan tulisan Kiss dan memakai peci hitam. Ahmad Dhani membawakan lagu-lagu hit karya Ahmad Band dan Dewa 19. Di antaranya adalah Aku Cinta Kau dan Dia, Distorsi, Kamu-Kamulah Surgaku, Dimensi, Dunia Lelaki, Sedang Ingin Bercinta. Ahmad Band menutup penampilannya malam itu dengan lagu Separuh Nafasku. Saat membawakan lagu Distorsi, Ahmad Dhani sempat memekikkan teriakan hidup Ferdy Sambo dari atas panggung Yogyakarta 2022. Setidaknya ada 2 kali Ahmad Dhani meneriakkan kata-kata tersebut. Yang muda mabuk, yang tua korup, yang muda mabuk, yang tua korup, mabuk terus, korup terus, jayalah negeri ini, jayalah negeri ini, hidup Ferdy Sambo, teriak Ahmad Dhani saat membawakan ref lagu Distorsi. Pentolan Dewa 19 ini kembali meneriakkan hidup Ferdy Sambo saat di akhir lagu Distorsi. Teriakan hidup Ferdy Sambo ini menjadi semacam sindiran dari Ahmad Dhani terkait kasus yang sedang membelit Jenderal Bintang 2 yang pernah menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri itu. Teriakan Ahmad Dhani hidup Ferdy Sambo ini mendapatkan respon teriakan dan tepuk tangan dari penonton yang memadati area konser Yogyakarta Festival 2022. Dalam penampilannya di atas panggung, ayah Al, El, dan Dul ini sempat menceritakan proses kelahiran Ahmad Band. Ahmad Dhani menyebut Ahmad Band lahir pada tahun 1998 dan melahirkan sebuah album. Ada yang lahir tahun 1998? Ada pasti. Tahun itu lahirnya Ahmad Band, 1 bulan sebelum reformasi, ungkap suami Mulan Jamila ini. Di lain sisi, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menilai Ferdy Sambo merupakan pemimpin yang mempunyai sifat pengecut. Menurutnya, Ferdy Sambo seharusnya bisa menjadi pemimpin yang bisa melindungi anak buahnya, bukan malah mengerahkan anak buah untuk melakukan hal yang keji, yaitu membunuh Brigadir J. Jenderal itu kesatria, jenderal yang baik, harusnya pelindung bagi anak buah, bukan mengorbankan anak buah tanpa memikirkan istri. Anak masing-masing dari anak buahnya, tutur Kamarudin. Bagaimana ini? Orang-orang udah di PTDH. Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Gara-gara Ferdy Sambo tidak kesatria, hanya karena Ferdy Sambo pengecut, ucapnya. Ia menilai merusak, menyembunyikan, bahkan menghilangkan barang bukti itu juga merupakan sifat pengecut. Kamarudin mengatakan jika dirinya berada di posisi mantan Kadif Propam itu, ia tidak peduli jika harus disiksa, dibunuh, atau dipenjara, ia sudah siap. Merekayasa semuanya, memerintahkan anak buahnya merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti ini kan sifat pengecut. Kalau saya jadi Ferdy Sambo, saya mau dipenjara demi hukum, saya mau disiksa, dibunuh, saya sudah siap mengakui kesalahan, katanya. Selain itu, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membongkar fakta mengejutkan soal dalang dari kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdy Sambo. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun YouTube Refli Harun.
Kamarudin mengatakan sempat didatangi oleh perwakilan dari Ferdy Sambo dan menganggap perwakilan FS tersebut ingin mencoba untuk menyuap dirinya. Seperti saya katakan dari dulu, saya menyuap tidak mau, disuap pun tidak mau. Itu sudah menjadi prinsip hidup saya dalam membuka kantor pengacara, ujar Kamarudin. Menurut Kamarudin, hal tersebut jauh dari nilai-nilai kebaikan dan aturan agama yang ia pegang. FS juga sudah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan cukup matang, dan Kamarudin yakin dengan hal tersebut. Ada proses perpindahan dari rumah Saguling ke rumah dinas. Dan kenapa direncanakan di rumah dinas? Supaya ini menjadi beban negara, kan begitu? Karena kalau dilaksanakan di rumah pribadi Ferdy Sambo, tentu rumahnya akan dipolis lain, katanya. Menurut Kamarudin, Ferdy Sambo di tahap ini adalah sosok yang cerdas, karena Ferdy Sambo mau rumahnya bersih dari lokasi kejadian pembunuhan yang di Saguling tidak terkena imbasnya. Jadi, ini sudah terencana. Andaikan tak terencana, maka kejadiannya itu di rumah Saguling. Begitu datang dari Magelang, maka langsung akan dieksekusi di rumah Saguling, kan begitu? Tapi karena dia sadar merencanakan kejahatan itu, setelah sampai di rumah Saguling, dibawa dulu ke rumah dinas supaya semua beban itu dibebankan ke negara, tutupnya. Diberitakan sebelumnya, Kapolri terbitkan telegram rahasia resmi pada sejumlah perwira imbas bantu Ferdy Sambo. Surat telegram rahasia atau STR resmi terbit dan ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Telegram rahasia itu menyebutkan sejumlah perwira menengah dan tinggi yang diganti oleh Kapolri. Beberapa di antaranya ada yang dimutasi karena imbas dari kasus Ferdy Sambo. Seperti diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kasus ini melibatkan 4 orang tersangka lainnya, diantaranya istrinya, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan supir keluarga Sambo, yakni Kuat Ma'ruf. Selain itu, dalam proses hukumnya, Ferdy Sambo juga melibatkan 7 perwira menengah dan perwira tinggi ikut terseret. Mereka yang terseret itu ikut menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, untuk mutasi yang diteken Kapolri ini tertuang dalam STR dengan nomor ST-246-9-Cap-2022 tertanggal 24 September 2022, Agustus 2022. Jubir Polri atau Kadip Humas Irjen Dedi Prasetyo mengkonfirmasi kabar mutasi tersebut yang ditandatangani AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada. Iya, betul, ada mutasi, ujar Dedi. Mutasi ini membuat Kombes Budi Herdi Susianto dinonaktifkan sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan dan digantikan Kombes Pol Ade Ari. Diketahui, Kombes Budi dimutasi akibat keterlibatannya dalam kasus Brigadir J. Selain karena pelanggaran, proses mutasi ini terdapat promosi jabatan. Seperti yang terlihat dalam STR tersebut, juga terdapat Kombes Pol Sakeus Ginting yang diangkat menjadi Seswaprop yang sebelumnya Kabak Standar Rowaprop. Selain itu, juga terdapat mutasi untuk jabatan Wakapolda, yakni Kepulauan Riau yang akan diisi Brigjen Pol Agus Suharnoko. Wakapolda Kalimantan Timur dan Wakapolda Aceh akan diisi oleh Brigjen Pol Mujiono serta Brigjen Pol Samsul Bahri. Bagaimana menurut pendapat Anda?